kurang lebih 15 menit. Saya ingin memberi kesempatan jika ada 1, 2, 3 dari 56 peserta yang hadir saat ini, jika masih ada pertanyaan untuk mempertajam atau mungkin satu poin pikiran yang ingin disampaikan bersama, terutama merujuk pada pernyataan Bu Pendeta Lisha juga bahwa mungkin buku ini kalau rencana diterbitkan ulang oleh Bina Kasih, apakah ada penghantar epilog atau ada pembaharuan pendekatan yang kekinian gitu, yang bisa dirangkum dari 3 narasumber, pikiran-pikiran pokok yang disampaikan oleh 3 narasumber kita saat ini untuk memperkuat itu. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu, saya mencoba membaca dari ruang chat. Ini ada Ibu Ida Yudiati, tapi menulis nama Dodi Hendradi. Apakah mau bertanya ya? Atau apa? Ya, saya suaminya. Oh, oke. Silakan Pak Dodi ya. Silakan Pak Dodi. Mungkin silakan. Ya. Terima kasih buat penjelasan dari narasumber ya, sangat luar biasa buat kami. Kebetulan saya kan, anak-anak saya kan Gen Z ya. Saya percaya bahwa di antara kita semua sebenarnya kita mungkin udah nggak lagi dalam hal memahami khotbah di bukit lagi ya, tetapi kan ini bagaimana menjelaskan khotbah di bukit bagi generasi kita. Dan kebetulan saya sharing aja ya, anak-anak saya itu lahir ketika dia di tahun 97 pertama kali, kemudian 2000, 2005 mereka membaca buku-buku yang saya mungkin tahu ya, Bible story yang terbitan dari Jepang, dari Korea. Itu bukunya buat saya lucu gitu. Buku terus aja saya kalau membaca buku-buku kayak gitu aneh. Barangkali tadi sama kayak Pak Opus Sungguh tadi ya, wah bahasa mereka tuh, saya ingat dulu saya waktu kecil membacanya bukunya Pak Opus Sungguh tuh, buku komik-komiknya, dan itu membekas sekali dalam kehidupan saya. Jadi saya rasa memang usul saya ke Pak Arman mungkin lebih difokuskan buku yang terus terang, buku ini kalau saya kasih ke anak saya yang macam kayak yang ini nggak mungkin dibaca deh, saya 100% nggak akan mau anak saya membaca buku ini. Tetapi mungkin bagaimana generasi kita itu bisa menjelaskan kepada mereka, supaya mereka nanti bisa menjelaskan juga kepada generasi anak-anak mereka dalam konteks mereka saat ini. Rasanya itu tantangan yang paling besar ya, karena kalau buku ini sendiri saya rasa mungkin yang bisa ngerti buku ini IQ-nya di atas 120 kalau saya bilang gitu Pak. Ya karena emang luar biasa sulit ya, kalau Pak Alberto saya yakin deh IQ-nya di atas 140 dia, jadi pasti dia memahami. Tapi saya yang masih kira-kira 120-an begini kayaknya sulit banget baca, berkali-kali nggak ngerti-ngerti. Bagaimana saya memberikan buku ini kepada anak saya yang juga mungkin udah nggak punya konsentrasi terlalu banyak ke situ. Nah itu challenge-nya saya rasa ke Bina Kasih, gimana caranya bisa mentransformasikan khotbah di bukit ini pada generasi Z. Terima kasih, itu aja Pak. Terima kasih Pak Dodi dan Bu Ida yang sudah memberikan usulan ya, mendorong Bina Kasih untuk bisa mentransfer buku, isi buku John Stott ini bisa lebih up to date, bisa lebih menjangkau ke anak-anak muda. Di ruang chat nanti sekalian ditanggapi oleh Pak Yuun, Pak Alberto, dan Bu Pendeta. Setelah saya lihat satu lagi, ini ada dari Ikhwan ya, nama akunnya Bapak Ikhwan. Apakah yang bersangkutan masih ada di sini? Mungkin mau menyampaikan juga dalam secara lisan, Pak Ikhwan? Pak Ikhwan? Tidak ya, tidak ada. Tapi di sini beliau menyampaikan, saya senang mendengar YBKBK akan masuk YouTube supaya buku-buku terbitannya bisa disuarakan dan digembalakan pada banyak komunitas. Tanggapan pertama saya adalah eudaimonia yang disebutkan Aristoteles sudah bangkit kembali oleh buku Stoa yang menjadi bestseller di toko buku beberapa tahun terakhir. Bolehkah saya mendapat komen dari beberapa narasumber? Apa beda eudaimonia Aristoteles dengan bahagia dari Yesus? Ini mungkin pertanyaan untuk Ibu Pendeta juga kali ya. Mohon izin Bu Pendeta. Ya, siapa? Oh, Pak Ikhwan, silakan. Kalau mau lisan langsung boleh Pak Ikhwan.
Ya, saya rasa sudah tepat yang Bu Chelsea tadi bacakan. Saya cuma melihat bahwa misalnya kasus COVID dan lain-lain, perang Ukraina, Rusia ini bisa mempengaruhi rasa bahagia orang-orang Kristen. Jadi bahagia itu sesuatu yang penting sekali kita pikirkan betul-betul, dan khotbah di bukit punya pengaruh yang luar biasa, menawarkan tadi Bang Alberto bilang kerajaan yang terbalik. Ya, jadi walaupun konteksnya mungkin berbeda, buku ini tetap saya rasa sih perlu diterjemahkan, tetapi juga perlu dibuat komunitas-komunitas ya untuk mempercakapkannya supaya dunia tetap mendengar bahagia yang sejati itu seperti apa. Baik. Itu saja Bu Chelsea, terima kasih banyak. Mohon tanggapan para narasumber. Baik, terima kasih Pak Ikhwan untuk pertanyaannya dan dorongannya untuk membangun komunitas-komunitas. Saya lihat di ruang Bu Chelsea, di-unmute dulu Bu Chelsea. Sorry, terima kasih. Bapak, saya lihat di ruang chat ada Bapak Rison Ray atau Pak Sony sudah resen. Ini yang ketiga, silakan Pak Sony. Boleh di-unmute Pak Sony. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu apa namanya? Mohon maaf saya lupa nama Ibu. Chelsea, tidak apa-apa. Ya, terima kasih ketiga penanggap, pembicara. Saya ada pengakuan, buku ini baru saya baca 2 hari terakhir, Ibu. Tadi dengar Pak Om Alberto udah baca dari tahun 78, Om Ikhwan udah baca dari tahun 91. Saya baru baca 2 hari terakhir. Sejak saya diundang sama Om Arman, saya tanya Om Arman, bukunya masih dijual nggak? Kemudian saya cari, yang kebetulan saya dapat kemarin datang, saya baca. Jadi pertama saya ingin komen tentang bukunya. Isinya terus terang hampir semuanya tidak ada yang baru. Bagi saya dalam artian begini, bukan saya sok jago, tapi kelebihan dari John Stott adalah dia bisa merangkum banyak hal dari banyak sumber menjadi suatu yang enak dibaca. Jadi dia sendiri mengaku di kata pengantarnya, minimal dia baca 25 buku dari berbagai macam buku. Saya nggak begitu banyak baca buku-buku Kristen. Buku Kristen yang saya baca cuma 1, Ibu Bapak. Dan itu pun juga baru beberapa tahun terakhir, yaitu hanya Alkitab saja. Tapi apa yang dinyatakan John Stott, dari pengertian yang saya dapat, memang sebenarnya tidak ada yang baru memang itu. Jadi tapi dia membantu sekali buat saya pribadi dalam 2 hari ini mengerti secara lebih komprehensif mengenai khotbah di bukit. Jadi maksud untuk menerbitkan kembali, saya mendukung dan mudah-mudahan Tuhan memampukan saya juga memberikan dukungan yang lebih real gitu kepada maksud menerbitkan kembali. Nah, komen yang kedua, saya rasa tadi juga disampaikan oleh Pak Opusunggu, Pak Yuun ya Opusunggu, bahwa sekarang zaman berubah, Ibu Bapak. Anak-anak sekarang, mahasiswa sekarang, dan pasti Om Alberto lebih tahu, di Fakultas Om Alberto itu anak saya kebetulan kuliah di sana, itu nggak pernah bawa buku ke rumah. Bukunya semua sudah elektronik. Jadi mungkin hal ini perlu dipikirkan oleh Yayasan Bina Kasih, apakah mungkin menerbitkan juga dalam bentuk yang elektronik. Saya tahu elektronik mudah sekali dikopi, tapi yang dicetak juga mudah sekali dikopi. Dulu kalau kita kuliah, kita pergi ke Pasar Senen untuk beli buku kopian, gitu, lebih murah. Tapi dengan elektronik kita bisa menjangkau lebih banyak orang, tentu. Mungkin perlu dipikirkan caranya. Nah, yang ketiga saya ingin komen sedikit mengenai kita dari tadi bicara bahagia terus. Saya nangkapnya begini dari membaca buku John Stott, dan
juga dari membaca Alkitab dan beberapa tafsiran yang lain. Kebahagiaan yang dibicarakan Yesus adalah kebahagiaan ke kita yang kita dapatkan ke kita menjalani jalan yang sempit itu, begitu. Kalau kita tidak menjalani jalan yang sempit itu, kebahagiaan kita adalah kebahagiaan duniawi aja. Jadi mungkin hal-hal seperti itu perlu disampaikan berulang-ulang kepada kita mungkin yang sudah menjadi Kristen, tapi terlebih lagi kepada orang-orang yang mungkin belum Kristen. Jadi penting bahwa kebahagiaan yang kita bicarakan sekarang ini adalah kebahagiaan yang kita dapat pada saat kita menjalani jalan yang sempit itu. Dan jalan yang sempit itu siapa? Tuhan Yesus sendiri yang jawab, akulah jalan, dan pintu yang sempit itu juga dia sendiri yang jawab, akulah pintu itu. Jadi saya melihat bahwa itu semua harus ditaruh dalam konteks pintunya Yesus, jalannya juga adalah Yesus. Di luar itu, ucapan 8 bahagia itu akan susah diberlakukan. Jadi saya melihat bahwa kita secara umum orang Kristen rupanya di Indonesia ini lebih banyak mencari jalan tengah, bukan jalan sempit. Jalan tengah begini, Ibu Bapak. Saya pernah ikut, nih, mohon maaf saya sedikit cerita, suatu pertemuan yang katakanlah lintas agama, dan orang yang di depan itu menyatakan bahwa semua agama sama, semuanya menuju Tuhan. Dan orang Kristen yang di depan mimbar itu pun atau di depan panggung itu menyatakan hal yang sama. Saya terus terang, saya agak sedih mendengarnya. Karena kalau semua sama, bahwa Tuhan Yesus itu sama sama yang lain, buat apa saya ada di sini, saya berpikir sendiri. Jadi mungkin hal-hal seperti ini perlu disampaikan lebih tegas lagi oleh Ibu Bapak, terutama yang Ibu Bapak yang bertiga di sini dan Yayasan Bina Kasih dan Ibu Pendeta, Bapak Pendeta yang ada di sini, bahwa jalan itu cuma satu, jalan yang sempit itu cuma satu. Di yang keempat, mohon maaf ya Bu, agak banyak ya, tapi bersambung. Yang keempat mengenai pertanyaan-pertanyaan di setiap bab. Saya melihat pertanyaan-pertanyaannya sepertinya bukan dari John Stott ya. Ada beberapa pertanyaan mungkin dari penulis atau dari penerbit. Jadi mengenai katakanlah mengenai jalan yang sempit itu ada salah satu pertanyaan yang saya lihat menanyakan apa bedanya toleransi dengan kasih. Jadi mungkin pertanyaan seperti itu boleh dipertajam kembali kalau buku ini akan diterbitkan. Mungkin tadi yang disebutkan oleh Alberto tentang gender bisa ditanya, tentang LGBT bisa ditanya. Saya rasa kita orang Kristen nggak boleh, mulai saat ini nggak boleh takut-takut untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Karena anak-anak kita, termasuk anak saya, itu sekarang mendapatkan informasi tentang itu dari YouTube dengan baiknya, dengan banyaknya, dengan bebasnya, tanpa sensor apapun. Jadi kalau Bapak Ibu ke YouTube, mau tahu kenapa gereja di Amerika bisa menerima perkawinan sesama jenis, ada di YouTube dan ada ayat-ayatnya semua. Dan anak-anak kita dengan mudah mengakses itu semua. Jadi saya rasa buku ini buku yang baik untuk boleh juga menjadi sarana menjawab atau menjadi bahan diskusi di diskusi-diskusi pemanah Alkitab anak-anak. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf terlalu panjang. Tidak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih Pak Sony, terima kasih banyak karena turut membaca buku dan terutama pasti sudah mendapatkan buku, meluangkan waktu membaca, bahkan juga memberikan pandangan-pandangan atas tulisan-tulisan yang tercantum dalam versi bahasa Indonesia yang sudah diterbitkan penerbit Bina Kasih. Terakhir ini diterbitkan 2016 yang lalu. Dengan pertanyaan Pak Sony ini mungkin akan menjadi bahan masukan baru bagi penerbit Bina Kasih untuk merumuskannya ke depan, tidak hanya sekedar cetak ulang dengan apa yang versi 2016 mungkin, tapi mungkin juga ada tambahan dan penajaman seperti yang Bapak sarankan tadi. Tapi kita berikan kesempatan dengan 3 pertanyaan ini sekaligus langsung dijawab berurutan. Ibu Pendeta Lisha, Bapak Alberto, dan Bapak Yuun, kami mohon berkenan dari 3 pertanyaan ini, Pak, Bu Pendeta.
dimulai dari Ibu Pendeta Alicia. Baik. Terima kasih. Saya sungguh berbahagia. Sungguh berbahagia dengan pertemuan ini, percakapan ini. Semakin kita merasa bahwa buku ini sangat dibutuhkan hadir di tengah-tengah masyarakat milenial atau masyarakat modern sekarang ini. Saya kira sedikit saja yang berkaitan dengan berkaitan dengan apa yang saya sampaikan dengan konsep Eudaimonia. eudaimonia. Ya. Kebahagiaan. Eudaimonia. Eu itu kan baik. Kata orang Yunani gitu loh. Nah, memang ini sangat berkaitan atau ya kalau kita mau katakan sangat berkaitan Aristoteles yang bicara soal kebahagiaan itu juga didukung oleh kalau tidak salah saya juga Yuval Harari kalau tidak salah. Yuval Harari juga membicarakan soal kebahagiaan dari sisi pemenuhan kebutuhan. Memang dari segi sorotannya dari segi latar pikir dengan konsep eudaimonia dalam khotbah di bukit. Memang khotbah di bukit ini bagi saya memang saya katakan Ibu Pendeta, minta maaf suaranya putus. Karena dua dimensi yang harus kita lihat. Konsep jadi kalau kita menyandingkan dengan konsep dalam khotbah di bukit, tadi saya mengatakan bahwa ini agak ya boleh dikatakan paradoksal ya, karena dia memutar balik konsep dari sudut pandang manusiawi atau duniawi kepada sudut pandang dari Yesus itu sendiri. Nah, di dalam dalam konsep Aristoteles, setiap orang itu punya tujuan dan dia bergerak ke arah tujuan itu. Kalau dia memiliki tujuan kebahagiaan, dia akan bergerak ke arah itu. Itu juga yang didukung oleh Harari gitu, dalam konsep Harari. Saya belum lihat persis buku Stoa yang terakhir, tetapi paling tidak bahwa konsep kebahagiaan yang ditawarkan oleh Yesus itu adalah konsep kebahagiaan yang berakar pada atmosfer kerajaan Allah. Tadi Pak pembicara kedua, saya lupa. Alberto. Pak Alberto tadi merumuskan atau menggunakan bahasa yang lain. Bagaimana dua dimensi dari kebahagiaan itu dilihat dalam khotbah di bukit. Bahwa ada nuansa, ada mindset dari yang ilahi. Karena itu ya boleh dikatakan bahwa filsafat Aristoteles itu mendukung pemahaman kebahagiaan dalam khotbah di bukit, tetapi latar pikir dan atmosfer berpikirnya adalah filsafat Yunani. Gitu. Saya kira mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Ya, mungkin yang kedua satu lagi ya memang ya saya kira kita tidak akan mendalami filsafat kali ini ya, tapi saya ingin mengaitkannya juga dengan konsep Aristoteles tentang wisdom, gitu. Karena kalau Aristoteles bicara kebahagiaan, dia kaitkan dengan wisdom ya, kecerdasan, kearifan yang juga disebut oleh Pak Alberto tadi ya. Karena memang alam berpikirnya adalah internalistis, subjektif ya. Kalau kita lihat orientasi berpikir Aristoteles. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Pendeta. Kepada Pak Alberto, mungkin berkenan Pak Alberto. Ya, thank you Bu. Ya. Mengenai
Saya mulai yang gampang-gampang dulu deh. Siap. Saya suka yang gampang-gampang aja. Pak Dodi dan Pak Boy tadi ya. Pak Sony atau Pak Pak Sony, Ibu. sorry. Ah, Pak Dodi dan Pak Sony, saya kira saya sudah sering kali mendengar bahwa buku ini susah dibaca bagi awam. Kalau tadi dikatakan kami sudah baca dari tahun 80-an atau 90-an awal, karena kebetulan waktu itu buku masih jarang. Saya juga tidak mau menghindari karena buku ini makin lama makin susah dibaca. Saya tadi, Pak Yuun juga mengatakan terjemahannya baik, mungkin menurut generasi kita, tapi mungkin menurut generasi anak Jaksel, saya termasuk anak Jaksel sih. Anak saya yang mengklaim anak Jaksel. Rumah kita di Jaksel masih, dari dulu masih di Jaksel juga, dan sekarang istri saya mengatakan kita calon oma Jaksel ini katanya. Gawat juga, udah lompat generasi ini. Yang menarik adalah memang proses membaca bersama kali Pak Arman yang harus dipikirkan. Mungkin di Yayasan Bina Kasih bisa memikirkan. Pertama tadi Pak Sony juga mengatakan digital version. Saya nggak tahu kenapa Pak Sony menyebut saya sebagai yang suka. Saya memang udah nggak pegang buku karena saya seringkali pindah ke rumah kayak Pak Yuun gitu. Enak juga rumahnya stay gitu ya. Saya pindah-pindah. Buku saya udah mungkin ada 1000 yang hilang, jadi saya pusing. Jadi sekarang saya taruh semua buku saya di dalam playbook dan di dalam Kindle. Mungkin lebih dari 2000 sudah, tapi memang saya baca di situ, termasuk buku John Stott ini sudah di situ. Saya punya hard copy yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi saya pikir memang lebih make sense gitu megang buku yang yang digital. Ya, itu satu ya. Yang kedua tadi ada pernyataan yang menarik mengenai membaca. Saya tadi memang nggak sempat membahas membaca bersama. Cuman membaca bersama dalam kelompok tunggu. Kalau zaman sekarang bilangnya live group gitu ya. Saya kira perlu dipikirkan itu. Karena dari dulu kita juga, mungkin kalau saya suruh baca sendiri, saya juga nggak betah baca buku. Tapi karena ada live group gitu, ada kelompok belajar bersama, Pak Sony maupun Pak Dodi, saya kira bisa menarik kalau yang menyampaikan menarik tentunya. Dan membuat menarik itu memang nggak gampang, dan membuat menarik itu menurut saya tidak kategorikal harus karena komik atau karena bahasa Jaksel begitu. Saya juga bisa membahasakan buku John Stott dalam bahasa anak Jaksel, walaupun saya nggak tahu akibatnya nanti apa gitu ya, bisa lucu juga kali. Tapi boleh kita pikirkan itu Pak Arman, penyebarannya. Dan lalu yang ketiga, saya setuju sama Pak Sony kali ya, yang mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan di buku ini memang mungkin terbitan atau tulisan daripada penulis bahasa Indonesia. Yeah. Saya barusan mengecek study guide, 12 study guides dari John Stott yang dalam bahasa Inggris, ada 12 yang diterbitkan tahun 89, itu berbeda pertanyaannya yang dalam bahasa Inggris. Saya barusan cek sambil tadi mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi mungkin ada baiknya juga Bina Kasih kalau bisa mencari cara untuk meminta lisensi juga dari pertanyaan-pertanyaan yang John Stott terbitkan. Dan bahkan saya tadi menemukan ada accompanied atau teman dari buku ini yang ditulis John Stott agak ke belakang. Beberapa tahun setelah dia menulis ini, dia juga menambahkan saya lupa judulnya tadi apa, tapi bisa dicari di Google. Saya kira ada 2 suplemen itu yang menarik. Saya tidak bermaksud fanatik sekali. Saya sih mau mengatakan bahwa resources-nya harusnya available. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai bagaimana generasi yang baru perlu membaca Khotbah di Bukit. Menurut saya perlu. Kalau ditanya anak saya harus baca, saya sebetulnya sudah dorong mereka untuk baca. Saya entah dia baca atau enggak. Mungkin yang paling ada harapan malah anak saya yang paling kecil, yang perempuan. Mungkin dia akan suka membaca karena dia yang paling suka membaca. Tapi menurut saya, apakah itu dari bukunya John Stott atau buku Khotbah di Bukit yang lain, tulisan lain yang tadi dikatakan Pak Yuun dan Pak Dodi benar bahwa John Stott membaca 100-an buku pada zaman itu tahun 79, sekarang mungkin sudah lebih dari itu. Dan banyak sekali dan dari berbagai versi, bahkan saya barusan menemukan dari orang yang Yahudi menulisnya, dan juga bahkan dari orang historical Jesus.
Ini Arman udah menanggepin buku diskusi khotbah di bukit sudah ditulis oleh Perkantas. Oke, thank you Pak Arman. Jadi ini mungkin bisa dipakai untuk referensi. Kemudian yang paling berat tadi mengenai eudaimonia yang disampaikan Bu Elsia, saya kalau izin menambahkan sedikit. Bu Lisha saya mempunyai problem dengan filsafat selalu dalam soal mekanika, yaitu bagaimana menjangkaunya, karena subjektif. Saya berpikirnya dalam kerangka, kalau yang persoalan juga secara ilmu pengetahuan, saya orang fungsional, empiris, jadi selalu berpikirnya apa yang bisa dikendalikan, dan saya tidak bisa mengendalikan kebahagiaan saya, karena itu saya harus mengembalikan dan menyerahkannya kepada kedaulatan sang raja atau kedaulatan dari kerajaan Allah. Karena ketika saya mencarinya, saya tidak bisa menemukannya. Ketika saya menyadari apa yang dikatakan Kristus dan duduk menekuninya dan berdiam diri, kebahagiaan itu menyapa saya. Jadi ini perbedaan yang agak diametrikal dengan Aristoteles yang berusaha mengejarnya. Tentu dia mempunyai metodologi juga. Tentu ini ruang filsafat atau belajar yang lain kali ya. Tapi Pak Ikhwan tadi juga mengatakan itu. Saya mau mengatakan bahwa saya mempunyai pilihan untuk mempelajari kebenaran dan keadilan dari mencari kerajaan Allah. Dan saya mau tidak mau, kata Pak Dodi bilang, harus lewat jalan yang sempit ya. Jalan yang sempit itu kan ya relatif ya, kalau kita agak gemuk ya jalan jadi sempit, makanya itu kita nggak boleh terlalu gemuk katanya. Sorry, saya tutup dengan itu, thank you. Baik, terima kasih Pak Alberto. Pak Yuun, menurut Pak Yuun bagaimana atas 3 pertanyaan dari Pak Dodi, Pak Ikhwan sekalipun, dan juga Pak Sony tadi terakhir ya Pak Yuun. Mohon izin. Ya, terima kasih Ibu Chelsea. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Sony dan Pak Sony, saya kira itu masukan yang sangat bagus, yang kritis untuk bagaimana caranya supaya kita itu komunikatif dengan generasi berikutnya, dan memang itulah nama Yayasan Komunikasi Punya Kasih. Apakah nanti akan ada terbitan versi digital atau tidak, memang agak susah. Saya kira itu adalah persoalan marketing dan strategi bisnis. Kalau Pak Alberto yang lebih senior dari saya bisa beralih ke versi digital, saya agak susah untuk beralih ke versi digital. Saya masih harus merasa membaca buku, begitu ya, memegang secara fisik dan untuk bisa membuat catatan. Karena terus terang tidak mudah untuk membuat catatan di gadget, di gawai begitu ya. Tapi generasi sekarang memang seperti anak saya, hampir tidak pernah menyentuh buku. Semua menggunakan gadget. Ya itulah salah satu pertimbangan nanti untuk Pak Arman. Lalu kemudian betapa sulit untuk membaca buku ini. Saya kira begini, ini yang saya berikan sebagai satu gambaran kepada Ibu dan Bapak sekalian. Salah satu pergumulan terbesar bagi orang Indonesia kebanyakan, menurut saya, berdasarkan pengalaman saya, adalah membentuk struktur argumentasi yang baik. Dan itu dikacaukan oleh bahasa anak Jakarta Selatan, satu. Dan kedua, oleh karena tidak bisa membangun argumentasi secara natural. Nah, bagaimana caranya itu bisa kita siasati, bisa kita perbaiki, antara lain dengan memberikan bacaan yang berbobot. Tapi memang ada persoalan, bahasa menjadi kendala. Dan terus terang, saya melihat, karena saya bergerak di universitas, saya kira bangsa ini mengalami krisis peradaban dari segi bahasa saja, ketika kita tidak mampu mencari padanan kata yang kemudian menunjukkan kita generasi instan. Contohnya begitu ya, ketika di awal pandemi ini pemerintah berulang kali menggunakan kata lockdown, yang akhirnya tidak bisa dimengerti oleh orang kebanyakan yang tidak bisa berbahasa Inggris. Padahal undang-undangnya itu tidak ada satu kata pun lockdown. Dan ada kebijakan dalam politik perbahasaan kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk memajukan peradaban. Tapi sebagaimana kita lihat, Jakarta International Stadium dalam bahasa Inggris,
Nah, sehingga ada satu kekhawatiran kita itu akan mengalami krisis kemampuan untuk berargumentasi dalam bahasa ibu kita. Sekalipun mungkin generasi sekarang, generasi alfa, bukan lagi generasi Z, tapi generasi berikutnya, generasi alfa, itu sudah hampir mencapai bilingual, kemampuan bilingual. Kemampuan untuk berbicara dalam dua bahasa secara sama baik. Nah, kalau saya kira salah satu alasan untuk bisa menjangkau sedemikian banyak orang adalah dengan bahasa. Dan itu apa boleh buat? Bina Kasih harus hadir dengan alternatif, sebagai alternatif dari penerbitan yang ada untuk menunjukkan bahwa ini standar bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk memajukan peradaban dari bangsa Indonesia sendiri. Kalau untuk pertanyaan Pak Ikhwan agak panjang untuk membahas itu. Saya kira apa yang disampaikan oleh Ibu Lisha dan Pak Alberto sudah cukuplah untuk menjawab. Tapi kalau saya diizinkan untuk dengan singkat mengatakan bahwa perbedaan eudaimonia dengan kebahagiaan Kristus adalah keakuan dalam Aristoteles itu seolah-olah membuat manusia mampu untuk mencapai kebahagiaan itu. Apakah itu kebahagiaan sejati atau tidak? Atau kata anak-anak sekarang, kebahagiaan yang hakiki atau tidak? Saya kira tidak. Tetapi ketika Kristus mengatakan berbahagialah kamu, itu adalah satu berkat dan penyataan dari yang surgawi sifatnya. Sehingga kualitas dan bobot dari kebahagiaan Kristus itu harusnya yang hakiki, yang sejati. Saya kembalikan kepada Ibu.